Shalom alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah mempertemukan kita untuk belajar firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini. Kami membutuhkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan sekarang kami akan mempelajarinya. Kiranya Roh Kudus menolong kami sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang akan menjadi dasar dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Selasa 27 Juli 2021 kita akan belajar dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 9. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 9. Judulnya adalah Perjumpaan Pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kisah ini sudah sangat populer di kalangan orang Kristen. Bahkan mungkin juga di kalangan orang non-Kristen. Kisah ini juga populer karena ini merupakan satu kisah yang sudah dikenal tentang pertobatan seorang rasul yang besar, yaitu Paulus. Tetapi tidak mengapa kalau kita belajar saat ini, karena kita akan mengevaluasi diri kita, apakah sudah terjadi perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Masing-masing kita nanti bisa mengevaluasinya. Apakah kita sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Itu jawaban ada di Bapak Ibu. Nanti kita lihat pelajaran firman Tuhan kali ini. Untuk menolong sesama, harus juga mengalami perjumpaan pribadi. Karena kalau tidak didasari dengan perjumpaan pribadi, maka akan sulit untuk bisa menolong sesama. Sesama yang juga memerlukan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mari kita lihat pribadi Paulus. Pribadi Paulus. Siapa Paulus? Terlebih dahulu kita akan membaca Filipi 3 ayat 5 dan 6. Itu pribadi Paulus menyatakan diri seperti ini. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Itu pribadi Paulus itu seperti itu, luar biasa. Dia orang Ibrani, orang Benyamin, orang Israel, dia sebutkan semuanya di sini. Supaya apa? Supaya orang paham bahwa dia itu sungguh-sungguh orang yang totok, gitu istilahnya ya, orang yang totok terhadap ya agama Yahudi, terhadap aturan kehidupan keagamaan Yahudi. Dia orang yang totok, orang yang sungguh-sungguh tahu dan pelaksana sejati. Di ayat 6 tadi dikatakan dia penganiaya jemaat. Nah, ini berkaitan dengan ayat firman Tuhan yang akan kita pelajari, Kisah Para Rasul pasal 9. Kita baca ayat yang pertama demikian. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Di sini dikatakan berkobar-kobar. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus. Kata berkobar-kobar di dalam bahasa Yunani-nya itu empneo. Itu secara literal artinya menghembuskan napas. Itu tanda orang kesal, emosi, ingin segera bertindak, ingin cepat-cepat bertindak seperti ini. Nah gitu ya, kesel gitu ya, rasanya kesel melihat sesuatu dia kesel gitu ya. Dia menunjukkan kekesalan dengan mengembuskan napas itu. Maka dikatakan berkobar-kobar. Ya, jadi kesal, emosi, ingin segera bertindak. Itu Saulus demikian. Dia bahkan membawa surat tugas ayat 2 dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa
kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Wah, karena kesal, kemudian emosinya yang luar biasa meluap-luap, bertindak cepat. Bertindak cepat, dia minta surat dari imam besar, lalu mau pergi ke Damsyik. Dengan surat itu, dia sampaikan ke majelis-majelis Yahudi di Damsyik, dan melihat orang percaya, dia akan tangkap dan tarik kembali ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk diadili dan dianiaya. Nah itulah pribadi Saulus. Seperti itu pribadi Saulus, keras. Dalam keagamaan dia radikal Judaism, radikal dia. Ya. Di dalam kegiatan ya menganiaya jemaat itu bagian dari dirinya, bagian dari hidupnya. Inilah Saulus, pribadi yang sangat keras. Dari situ mungkin kita akan berkata mustahil. Kalau sampai di ayat ini, mustahil dia akan bertobat. Mustahil dia akan berubah. Kan orangnya sangat keras. Dia sangat bangga. Saya orang Ibrani, saya orang Benyamin, saya orang Israel. Saya disunat pada hari ke-8. Saya dengan hukum Taurat itu ya orang Farisi ya. Saya sebagai orang Farisi. Jadi, wah itu kalau namanya orang Farisi dengan hukum Taurat ini sudah jadi satu ya, seperti itu. Jadi itu Saulus bangga sekali dan keras terhadap orang percaya. Itu pribadi Saulus. Tapi kita lihat pengalaman Saulus selanjutnya. Ayat 3 sampai dengan yang ke-6 pelan-pelan kita baca. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Pengalaman. Terjadi perjumpaan dengan Yesus. Ada perbincangan singkat di sini. Tiba-tiba saja ya, ada cahaya yang keluar dari langit. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Inti pembicaraan di situ adalah mengapa Saulus ini menganiaya Yesus. Tentu Saulus bingung. Ya, tentu Saulus bingung kok bisa? Kok bisa dia menganiaya Yesus? Karena Bapak Ibu, kalau kita lihat Matius pasal 25, khususnya ayat yang ke-45, itu konotasinya demikian. Kalau orang tidak melakukan yang baik kepada orang kecil yang percaya kepada Yesus, dia tidak melakukannya untuk Yesus. Dan berarti orang yang menganiaya orang-orang itu, berarti dia menganiaya Yesus. Itu intinya. Jadi menganiaya orang percaya itu sama saja menganiaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meyakinkan Saulus. Bangunlah, pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ini perjumpaan pribadi dan Tuhan Yesus meyakinkan Saulus. Pengalaman perjumpaan pribadi itu menjadi sebuah kesaksian bagi orang-orang di sekitarnya. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-7 demikian. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Perhatikan di sini. Ini perjumpaan pribadi antara Tuhan Yesus dan Saulus, atau antara Saulus dengan Tuhan Yesus. Dan menjadi sebuah kesaksian bagi orang-orang seperjalanan. Orang-orang seperjalanannya ini pasukan lah ya, pasukan yang dibawa oleh Saulus
untuk menangkapi orang-orang yang berada di jalan Tuhan atau orang percaya. Ini jadi kesaksian. Inilah pengalaman pribadi, perjumpaan pribadi antara Saulus dengan Tuhan. Tapi selanjutnya ada ujian. Setelah perjumpaan pribadi itu ada ujiannya. Ayat 8-9. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Dia buta selama 3 hari. Ini tidak perlu ditafsirkan yang lain, karena memang buta. Karena apa? Karena ada cahaya kemuliaan Yesus itu menyinari Saulus. Dan dia melihat, jadi mengganggu kornea matanya. Sementara, butanya sementara. Butanya sementara. Di sini dikatakan 3 hari. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Ini menekankan bahwa Saulus itu bukan manusia super. Walaupun dia penganiaya jemaat, walaupun dia berkuasa, bahkan membawa surat kuasa untuk menganiaya orang percaya. Tapi ketika berhadapan dengan kemuliaan Tuhan Yesus, dia tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Dia langsung buta. Karena dia bukan manusia super. Tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, ya apa yang disombongkan oleh Saulus? Percuma saja dia katakan, aku orang Ibrani, orang Benyamin, orang Israel, disunat pada hari ke-8, tentang hukum Taurat, aku orang Farisi, dan penganiaya jemaat. Percuma semuanya itu. Itu bukan sesuatu yang menunjukkan dia kuat, yang menunjukkan dia super. Apalagi dengan membawa surat tugas itu, tidak ada apa-apanya sama sekali di hadapan Tuhan Yesus. Kecil. Ya. Melihat kemuliaan Tuhan Yesus langsung buta. Bukan hanya itu, selanjutnya kan dia harus ditolong orang. Untuk masuk ke kota, menemui nanti, ditemui oleh seorang yang bernama Ananias, itu kan harus ditolong orang. Tidak bisa sendiri. Jelas di sini menunjukkan bahwa dia terbatas. Bukan manusia super. Tapi itu ujian bagi dia. Ujian setelah perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Itu buta supaya dia paham siapa dirinya. Supaya dia mengerti siapa dirinya. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Nah, dampak perjumpaan pribadi tidak dibahas di sini, tapi harus disinggung bahwa Saulus menjadi seorang hamba Tuhan yang sangat-sangat sukses. Itu karena ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus itu pengalaman pribadi. Saya tidak bisa menilai apakah Anda sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus atau belum. Saya tidak bisa menilai. Apalagi tidak ketemu begini. Anda ada di mana, saya ada di sini. Tidak ketemu, ya tidak bisa menilai. Berjumpa pun tidak bisa menilai. Itu pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus itu tidak bisa dinilai. Karena orang lain tidak tahu. Ada orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus dalam suasana yang tenang-tenang saja. Tidak spektakuler. Ketika dia berdoa, ketika dia membaca firman Tuhan, dia merasa ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Tidak spektakuler. Ada dan banyak. Ada yang secara spektakuler karena ada mujizat besar terjadi atas dirinya. Mungkin sakit parah lalu sembuh. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Itu pengalaman pribadi. Tidak bisa dipaksakan. Tetapi yang jelas harus dievaluasi Anda dan saya. Dengan pertanyaan, sudahkah Anda dan saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus? Kalau belum, baca Alkitab. Berdoa, memuji Tuhan, menyembah Dia. Lakukan kegiatan rohani. Hubungan pribadi dengan Tuhan dijalin dengan persekutuan pribadi.
cari waktu, buat mezbah Tuhan. Di sana Anda menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apakah itu menjamin? Ya, terserah Tuhan kapan mau dijumpainya. Tapi itu adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan kalau belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Jangan mengharapkan terjadi mujizat besar baru berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tidak usah. Tidak usah. Kalau itu terjadi, luar biasa. Kalau tidak, tidak harus seperti itu. Bahkan dalam keheningan, ketika Anda bermeditasi secara rohani, yaitu meditasi Kristen. Ini saya jelaskan nanti ya. Meditasi Kristen, merenungkan firman Tuhan. Anda bisa berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, sekali lagi kalau belum, lakukan aktivitas kerohanian supaya ada perjumpaan pribadi Anda dengan Tuhan Yesus. Hasilnya dari perjumpaan pribadi itu adalah mengalami perubahan hidup. Mengalami perubahan hidup, mengalami perubahan hati, mengalami perubahan perasaan, pikiran, kehendak dari negatif ke positif atau dari positif ke lebih lagi gitu ya. Mengalami perubahan. Saulus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Dia berubah. Dia berubah dan kemudian Tuhan pakai. Anda juga harus mengalami perubahan yang tadinya berpikir secara negatif. Misalkan situasi semacam ini. Sebelum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, kita berpikir negatif, yang takut, yang khawatir, yang putus asa, yang seperti tidak punya harapan, yang stres, depresi, yang negatif, yang menyalahkan orang lain dan bahkan menyalahkan Tuhan, itu yang negatif. Dan itu memerlukan perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Maka Anda akan berubah menjadi positif. Pikiran positif, melihat keadaan berpandangan positif. Jadi semuanya positif. Itu kalau sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Sekalipun kadang jatuh, tetapi langsung ingat. Itu kalau orang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Jadi dari situasi yang kita alami ini, Anda dan saya bisa mengevaluasi apakah Anda dan saya sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus dan sedang jatuh karena pikirannya negatif dan seterusnya, atau malah belum. Itu bisa menjadi evaluasi. Sebagaimana Saulus berubah menjadi Paulus karena mengalami perubahan hidup. Pikiran, perasaan, kehendak hatinya berubah menjadi baik, benar, positif. Demikian juga dengan Anda dan juga saya. Ketika sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, maka kita harus berubah menjadi baru. Yang lama kita tinggalkan, tapi kita menjadi baru. Pikiran baru, perasaan baru, kehendak baru, juga hati yang baru. Kemudian keluar di dalam kehidupan yang baru. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan sangat dibutuhkan dan itu harus. Supaya Anda dan saya menampakkan kehidupan yang baru dan menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita. Selamat menikmati perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari Tuhan. Roh Kudus kiranya tolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa